Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, baiklah saudara ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah video kesaksian murtadin ya. Walaupun dia tidak menyebutkan dari awal ya, kita tidak mengambil dari awal, tapi ada satu yang kami rasa ini sangat penting ya, sangat takut saudara-saudara kita yang ini terpengaruhi oleh omongan si murtadin nakal ini. Nah, baiklah saudara, sebelum kita melanjutkan, mari kita simak ya singkat cuplikan video dari seorang murtadin ini. Bertanya-tanya, gila ya, selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Karena pada saat itu kan saya masih sosok ya, jadi saya ngaji, saya ikut, saya tanya. Saya bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab tadi menjawab saya juga pertanyaan ini. Karena pada saat itu pertanyaan saya dijawabnya tidak bisa. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Karena Islam adalah agama Allah, agama yang diturunkan Allah. Islam adalah agama Allah. Oke, berarti sholat yang ciptakan Allah ya, Habib? Ya, yang ciptakan Allah. Saya buka dong, Habib mohon maaf, saya mah bahasa Arab masih bego banget. Habib kan orang ya turunan Arab. Saya bertanya, Habib ini di at-tahiyat ini artinya begini, seperti saya tadi sampaikan. Ya lalu, Habib mohon maaf ya Habib, kalau memang begitu nih doanya nih ya Habib. Ya Allah, ampunilah dosa Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Berkahilah Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Nah, sahabat ikhwan fillah, kita stop dulu ya cuplikan video dari seorang yang ngakunya murtadi ini. Katanya artis, tapi ya tidak ada penting lah. Jadi apa yang disampaikan oleh seorang murtadi ini mengatakan bahwa dia itu merasa tertipu dengan pekerjaan sholatnya. Yakni dia meyakini bahwa dan mengetahui bahwa sholat itu ternyata hanya untuk mendoakan Nabi Muhammad SAW, bukan untuk dirinya atau bukan untuk saudaranya yang mengerjakan sholat itu. Lalu dia bertanya kepada Habib, tetapi karena Habib katanya tidak tahu dan tidak bisa menjawabnya karena pertanyaan si Mbak ini, ya makin sulit saja pikiran si Mbak ini tentang saat ini dan meragukan agama Islam. Padahal sudah jelas sholat itu untuk kebaikan kita sendiri. Nah, sahabat ikhwan fillah, sudah jelas juga di dalam ayat Al-Quran ya, surah An-Nisa ya, surah An-Nisa. Nanti kita bacakan di akhir. Sebelum kita melanjutkan, mari kita simak sedikit lagi cuplikan video si orang yang ngakunya murtadin ini. Silakan. Saya bilang gitu saudara, gak bisa jawab Habibnya. Oh iya ya Lucy, enggak, saya salah apa enggak nih? Saya baca soalnya kan pada saat itu nggak bisa searching ya. Ini saya baca begini, saya bawa itu. Oh iya ya Lucy ya. Ah sudahlah, dari sananya memang kayak gitu katanya. Nah itulah yang kadang-kadang membuat bodoh saudara-saudara kita. Pada saat kita bertanya, mereka jawabannya ya udahlah dari sananya begitu, nggak usah diganggu gugat katanya. Saya tidak puas, sampai sekarang saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Siapa yang menciptakan sholat? Dan semakin tahun demi tahun saya lampaui, akhirnya saya menyerah, saudara. Dengan kebebalan saya, dengan kesombongan saya nyerah, saya bilang, enough Tuhan. Sekarang saya percaya bahwa Engkau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sembah, saya puji bertahun-tahun, puluhan tahun. Saya sudah mengenal Engkau ya Allah di dalam nama Yesus, di dalam nama Isa alaihi.
Nah, baiklah sahabat Alhamdulillah, itulah sebuah cuplikan video ya dari seorang murtadin yang mana dia menyebutkan bahwa dia itu merasa tertipu oleh ajaran Islam, terutama sholat, yang mana sholat itu katanya itu hanya untuk mendoakan kebaikan, mendoakan ya pengampunan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan yang menjadi pertanyaan kepada seorang Habib tentang sholat itu, si murtadin mengatakan bahwa sholat itu buatan siapa, ciptaan siapa. Habib menjawabnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas apapun yang ada di alam dunia ini maka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti itu adalah perlu kita ketahui juga dan menjadi keyakinan kita bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna sholat, bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh si murtadin ini ya, sepertinya dia itu mempunyai pemahaman atau pikiran Mu'tazilah atau Qadariyah ya, karena dia itu harus mengerti apa yang dilakukannya itu harus masuk akal. Padahal kalau kita melihat setiap agama itu, tidak semua agama itu, semua pelajaran atau ajarannya itu masuk akal. Begitu pula agama Islam. Nah, sahabat ikhwan fillah, perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia, tetapi bukan untuk menjadi tuntutan untuk menjadi imam. Yang pertama, yang kewajiban yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an atau Al-Hadis. Jadi walaupun sholat ini tidak masuk akal, tidak mengerti akal kita, apalagi ya si murtadin ini seharusnya tidak menjadi ya sebab dia murtad, karena itu sudah memang harus keyakinan. Jadi setiap yang diajarkan atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seluruhnya, tidak semuanya itu harus masuk akal. Harus kita bisa menangkapnya dengan akal, tetapi perlu juga dengan keimanan, keyakinan hati. Nah, sahabat ruhkan bila kembali lagi ya, jadi apabila kita mengedepankan akal, maka jatuhlah kita kepada paham Mu'tazilah atau ada juga Qadariyah ya. Dan juga sahabat ruhkan bila wajib kita selalu mengedepankan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad SAW. Malah di dalam sebagian hadisnya Nabi berkata, barang siapa yang mengikuti akalnya saja dan menerbelakangkan ajaran agama Al-Quran atau hadis, maka tentulah dia akan sesat. Nah, mungkin ini masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa dia hanya ingin melakukan agama atau ajaran agama itu yang masuk akal. Padahal di dalam sholat itu banyak sekali doa-doa untuk kita sendiri ya, bukan meminta untuk memohon pengampunan untuk Nabi Muhammad SAW. Padahal pada lafaz sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, para ulama itu sudah mengartikannya dengan memberi rahmat, menambahkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, bukan mengampuni Nabi Muhammad SAW. Karena harus kita yakini dan menjadi kewajiban kita percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak ada dosa kekecil apapun dalam dirinya. Dan juga seluruh ikhwan fillah, seperti contoh ya, bahwa di dalam sholat itu ada doa untuk kita, seperti di dalam duduk di antara dua sujud ya, pada bacaan doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, itu jelas untuk kita. Dan juga di akhir tasyahud akhir ya, setelah kita membaca sholawat itu kan ada doa itu juga untuk kita. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri. Kalau kita melihat artinya itu sudah jelas bahwa itu doa untuk kita sendiri ya. Tetapi ya karena akal pemikiran atau ya pengajaran ilmu tentang agama Islam minim, jadilah si wanita ini murtad dan keluar agama Islam, lalu menyebutkan bahwa Allah itu Subhanahu wa taala ditemukannya dari Tuhan Yesus. Oh aneh, kok bisa? Nah, itu sebetulnya penting bagi kita ya, mengajarkan keluarga kita, apalagi anak kita untuk dididik agama Islam, ajaran agama Islam, agar tidak menjadi seperti wanita ini, murtad karena minimnya ajaran Islam. Nauzubillah, subhanallah. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.